ada coklat batangannya, jadi ibu udah nggak perlu nambahin coklatnya lagi, betul. Jadi di dalam kemasannya tuh praktis banget, udah ada 2 kayak gini. Terus caranya itu dan bahan penambahannya itu hanya perlu telur sama minyak. Tuh, hanya perlu telur sama minyak aja. Jadi kalau misalnya kelihatan ya, ini tepungnya ini udah berwarna coklat. Nah, jadi misalnya kalau ibu semua mau bikin brownies tuh kan kayak tambahin lagi coklat bubuknya, timbang lagi gula pasirnya, timbang tepungnya. Itu kan biasanya repot ya. Jadi ini kita kasih sesuatu yang simple, yang mudah dan rasanya juga enak. Ini di sini, terus kita siapin mangkok kecil untuk melelehkan coklat yang tadi dapat dalam kemasan. Ya, ini coklatnya. Nah, coklatnya pun ini dia udah berbentuk panci. Jadi nggak perlu motong-motong lagi. Jadi praktis banget. Iya, nggak perlu repot untuk motong-motong. Biasanya kan kalau lelehin coklat harus dipotong kecil-kecil ya, biar Iya, kalau motong coklat kan harus dipotong kecil-kecil supaya dia coklatnya tidak rusak dan mudah meleleh. Kalau ini karena dia sudah kecil-kecil seperti ini, jadi praktis banget. Tinggal ditaruh di atas panci ya, panci yang sudah ada airnya. Ini di bawah sini sudah ada airnya setengah. Terus kita tutup di sini. Nah, kalau misalnya mau lelehin coklat itu ada baiknya seperti ini. Jadi ukuran mangkoknya lebih besar daripada ukuran pancinya supaya uapnya itu tidak naik dan merusak kualitas coklatnya. Dan juga nggak ketetesan air. Gitu. Biasanya kan kalau di rumah-rumah kita mangkoknya yang kecil gitu terus dia berenang gitu kan nggak bagus ya. Itu sebenarnya nggak bagus, bisa merusak kualitas coklatnya. Jadi kan biasanya, aduh saya ngelelehin coklat kok bukan yang makin cair tapi malah mengumpal ya. Itu bisa jadi karena ketetesan air. Benar, ketetesan air itu bisa secara langsung ketetesan air atau juga kena uap air yang naik kayak gitu. Dan satu lagi nih tipsnya, kalau mau menyimpan coklat itu ada baiknya jangan di dalam kulkas sama kita. Biasanya nih yang udah-udah kalau ibu-ibu tuh kalau nggak disimpan di kulkas takut disemutin kayak. Iya, takut. Aduh ini masih awet nggak ya kalau nggak disimpan di kulkas gitu. Sebenarnya coklat kalau udah dibuka masa simpannya itu sesuai expired date di kemasan. Benar. Biasanya kurang lebih 18 bulan atau 24 bulan gitu. Nah itu kalau misalnya udah dibuka tinggal ditutup rapat aja, terus ditaruh aja di tempat yang kayak di lemari, dapur atau apa gitu. Yang penting dia tidak terkena sinar matahari langsung. Karena kan kalau terkena sinar matahari langsung dia takutnya cepat meleleh kan dan malah jadi rusak kayak gitu. Nah ini dia cepat banget meltingnya. Kalau udah melting gini, ini kita boleh matiin aja karena kan yang kita pakai uap panasnya. Nah ini bisa kita sisihkan. Kemudian ini browniesnya kita langsung eksekusi aja. Ini mana kita nih? Tinggal ini kita pakai telur 4 pieces. Telurnya itu kita pakai telur utuh ya, putih dan kuningnya. Tanpa cangkang ya, Chef? Tanpa cangkang ya. Takutnya harus dipisahin dulu. Betul. Habis ini ada mixer. Chef, kalau nggak punya mixer di rumah bisa pakai balon whisk? Bisa pakai ini balon whisk aja. Bisa pakai balon whisk aja. Kayu aja. Sambil melatih ini ya? Iya, otot tangan. Cuman teksturnya beda karena ini kan yang mau saya pakai kan teksturnya agak lebih mengembang ya, jadi harus pengadukannya lebih banyak. Jadi, kalau mau kayak brownies biasa gitu yang padat itu boleh sebentar aja asal diaduk. Yang penting dia satu rata. Selain brownies kita juga punya black forest, punya pancake, puding, ada whipping cream, krema juga kita punya. Jadi krema itu adalah fly instan. Buat ibu-ibu di rumah yang ingin bikin pie buah atau jus, terus isiannya bisa pakai krema. Banget. Nah ini cepet banget, nggak sampai 1 jam, yang enggak lah. Ini paling cuma 5 menit kan. Dan buat ibu atau bapak-bapak ini ketika lagi selesai mengadoni kayak gini, kalau nggak sempet ngebakar langsung, itu juga nggak apa-apa ya. Wah benar banget tuh kalau kita. Jadi ini tuh nggak akan jadi banget kan kalau misalkan kita bikin kue dengan
yang biasa. Kalau kita tinggal sebentar nggak langsung kita oven, biasanya kan jadinya tuh kok bantet. Nah kalau ini misalkan ibu mau jemput anak dulu ke sekolah atau mau pergi arisan dulu, baru mau dibakarnya malam, itu nggak apa-apa. Jadi bisa nunggu gitu loh adonannya. Adonan aja bisa nunggu, masa kamu enggak? Ini kita tuang aja ke campuran coklatnya nih, langsung. Kira-kira tahu nggak kenapa nih Mbak Novita campur ke coklatnya? Kenapa ya chef ya? Kenapa ya? Karena coklat itu kan sifatnya kayak mudah beku gitu ya. Jadi kalau misalnya dia langsung dituang aja ke adonannya, takutnya nanti dia cepat menggumpal gitu. Makanya ini kita bantu sama minyaknya supaya dia nanti nggak cepat ngeset, nggak cepat begini. Tuh minyaknya nggak apa-apa tuh panas-panas ke coklat nggak apa-apa. Justru kan dia akan menurunkan cukup panas si coklatnya ya. Nah ini boleh langsung dituang. Kalau misalnya coklatnya nggak mau saya campurin ke adonannya, boleh nggak? Boleh. Jadi tinggal langsung nuang minyaknya aja. Karena dari tepung premixnya aja udah berasa coklatnya ya chef ya. Nah ini tinggal kita mixer lagi sebentar aja sampai dia tercampur rata. Ini boleh banget sih kalau zaman sekarang ini kan kayak lagi pandemi gini kan banyak banget tuh orang-orang yang bisnis ya pada jualan, pada masak di rumah. Apa aja gitu kan kadang-kadang dijualin makanan dan laku aja gitu. Iya, open PO. Nah, apa nih? Open PO nih brownies, gitu. Open PO nih puding. Nah, daripada repot-repot, misalnya harus cari resep dulu brownies yang enak nih. Terus kan harus ada trial and error ya biasanya kalau cari resep ya. Bisa boleh lah pakai berkreasi sama hand brownies ini. Oh misalnya, aduh resep puding yang enak apalah, boleh cobain hand puding ini. Gitu. Nanti tinggal dikreasin aja mau pakai full air atau mau pakai full susu, itu tergantung selera ya. Selera. Kalau misalkan memang suka yang manis, biasanya suka pakai susu ya chef ya. Kalau enggak ya pakai air juga bisa. Ya, maunya rasanya lebih creamy atau enggak. Sini browniesnya saya mau kayak brownies cheesecake gitu, boleh tinggal ditambahin hand brownies ini, tinggal ditambahin cream cheese. Atau misalnya ditambahin rasa kacang, choco chip, itu juga bisa. Nah ini loyangnya yang saya pakai ukuran 18, yang sudah saya kasih kertas roti dulu di bawahnya, terus dipoles. Kemudian ini kita oven. Ovennya 180 derajat Celcius, kurang lebih selama 40 sampai 50 menit. 50 menit ya. Tergantung ovennya chef. Tergantung apinya atas bawah atau? Apinya atas bawah. Kalau misalnya punyanya yang api bawah aja, yang nggak apa-apa pakai api bawah aja. Kalau misalnya nggak punya oven, boleh dikukus. Nah, kalau misalnya mau dikukus nih, tipsnya lagi sama kita, tuang ke dalam loyangnya setengah-setengah dulu. Oke, jadi setengah bagian adonan dulu, terus dikukus, tunggu sampai 20 menit, kemudian tuang lagi adonan sisanya. Oke, itu biar dia matang sempurna, betul. Ya, jadi matangnya tuh nggak lama, udah gitu dia pas tengah-tengahnya pas dibelah itu matang gitu. Kalau misalnya semua langsung dituang kayak gini terus dikukus, biasanya dia udah gitu waktu pengukusannya lebih lama dan juga takutnya tengahnya masih basah. Oke, jadi gitu ya tipsnya buat ibu-ibu. Ini saya punya oven virtual di bawah, saya masukin ke oven saya. Pokoknya nanti sini coba virtual. Selanjutnya chef, kita mau siapin bahan pudingnya. Puding. Nah, kita pakainya kan puding mangga. Kita juga punya yang coklat ya? Punya, kita bawa yang coklat juga. Kita punya ada rasa strawberry juga ada. Terus coklat, strawberry, mocha. Ada yang white juga. Ada yang white yang putih. Nah, ini di dalam pudingnya ini kita praktis banget. Udah ada ininya loh. Udah ada flaknya. Jadi udah ada flaknya. Mau usah ribet bikin flak lagi ya chef ya. Betul. Sudah ada sama. Kayak gini.
Jadi yang ini premix pudingnya, yang ini premix flaknya. Ini sama-sama tinggal campurin sama air aja. Nggak perlu pakai gula lagi karena nggak perlu, udah manis. Nggak perlu banget. Nggak perlu pakai agar-agar lagi. Biasanya kalau bikin puding kan agar-agar, gula, air, langsung nih diaduk dulu sebelum dipanasin supaya apa? Biasanya supaya nggak gerendel gitu loh. Supaya nggak gerendel gitu loh. Nah kalau misalnya hand puding ini dia anti gumpal gitu. Kalau kita anti gumpal, Chef. Betul. Jadi kalau misalnya jangan khawatir apa namanya si bubuk pudingnya itu akan menggumpal gitu. Oke. Biasanya kan kalau menggumpal biar saya agak ribet terus disaring dulu, kan repot kan. Kalau ini nggak usah. Ini kan biasanya itu saya langsung dimasukin nggak masalah. Jadi kalau hand puding ini bisa airnya kita panasin dulu sampai mendidih. Jadi bisa kita tinggal gitu loh. Biasanya kan kalau kita bikin puding harus diaduk. Betul. Jadi kayak di depan kompor gitu diaduk. Lama banget sih. Nah, gosong gitu ya kalau nggak diaduk ya. Apalagi puding coklat. Biasanya kan kalau coklat sensitif banget ke gosong gitu bawah. Betul. Harus diaduk. Kalau misalnya kan puding ini enggak. Jadi kita tinggalin aja nih kayak masak air biasa aja kayak mau masak mie. Iya. Kalau udah matang tinggal cemplung deh. Jadi ini udah kita diamin dulu sampai mendidih. Kita bisa ngerjain yang lain nih. Misalnya mau jemur dulu, enggak dulu, kita bikin yang lain dulu, siapin yang lain dulu sambil masak airnya. Nanti kalau udah mendidih kita masukin premix pudingnya. Iya. Nah, makanya tadi airnya berapa banyak? Airnya itu 500. Jadi dari satu kemasan ini di belakang di sini ada cara petunjuk pemakaiannya. Dari satu saset ini airnya 500. Kalau yang flaknya ini dari satu saset yang tadi airnya 200. 500 ya. Boleh misalnya airnya diganti susu kayak tadi yang udah kita bicarain di awal, airnya diganti susu boleh, atau misalnya setengah-setengah boleh, 250 air 250 susu boleh gitu. Kalau susu full berarti tetap 500. Tetap 500. Misalnya pengen bikin silky puding, puding sedot tuh pakai hand puding ini bisa nggak? Bisa banget, airnya tinggal ditambahin aja ke 800 sampai 1 liter. 1 liter. Jadi kalau misalkan yang puding zaman sekarang ya, yang disedot gitu nggak usah pakai dipotong ya. Lembut kayak banyak tuh kan juga puding-puding kreasi yang polkadot itu juga bisa tuh pakai hand puding. Oh ya praktis. Tapi yang ini kita mau bikinnya puding cake. Nah terus di sini supaya rasa mangganya lebih berasa, saya mau campurin tambahin sama potongan buah mangga. Yang udah matang ya, jangan mangga yang muda. Jangan mangga muda. Apalagi mangga tetangga. Boleh. Kalau udah di luar pagar boleh. Milik bersama. Milik bersama. Terus ada juga potongan white coklat colatanya nih, supaya rasanya lebih enak lagi. Karena sini saya pakainya air ya, supaya rasanya lebih creamy. Kalau misalkan memang nggak mau dipakein white coklat juga nggak apa-apa ya. Misalnya, aduh saya punya ide pengen bikin es krim, pengen bikin puding durian, ada nggak yang rasa durian? Biasanya kan banyak tuh yang suka rasa durian. Itu bisa pakai puding yang white. Terus ditambahin daging duriannya gitu loh. Oke, itu udah ada jadi ya. Nah ini kayak gini nih akhirnya udah mendidih. Nih, terus tinggal kita tuang. Tinggal kita aduk sebentar. Masukin mangganya, masukin coklatnya. Terus kuncinya masak puding itu yang penting dia sampai benar-benar mendidih. Ini udah mendidih nih Mbak Novita, sudah. Nah ini udah belebek. Kita matiin aja apinya. Udah. Sesimpel itu sih. Ya, jadi nggak harus ditungguin terus-terusan gitu loh sampai mendidih. Ini kita aduk sampai coklatnya larut aja. Misalnya nggak mau pakai coklat lagi juga nggak masalah sih, tergantung selera. Makanya kita mau bikin puding yang beda ya, yang kayak beda dari yang lain. Sudah ini, udah deh. Ini udah. Bayangin coba kalau pakai durian. Wangi gitu ya. Wangi banget. Ini juga wanginya sudah berasa ya, Chef. Terus di sini saya punya cetakan yang seperti ini. Kalau misalnya nggak punya cetakan puding yang biasa juga nggak masalah ya, tergantung selera. Atau bisa jadi cetakan puding kecil-kecil itu loh biar sekali makan. Itu boleh, tapi nanti browniesnya kayak dipotong kecil-kecil gitu. Nah ini ada browniesnya. Ini udah jadi nih.
Terus di sini udah saya belah dua browniesnya seperti ini. Nah ini kan cetakannya bolong gitu ya di tengahnya ya. Ini kita sesuaiin sama ukuran kuenya. Supaya nanti dia bisa masuk gitu loh. Kalau misalnya ada apa tuh namanya, apa gitu yang buat cutter gitu, itu bisa pakai itu. Nah, kalau nggak punya ya udah manual aja ya. Ini, terus kita tuang pudingnya ke dalam loyang. Panas ya? Lumayan. Kirain udah pakai ilmu kebal. Udah kebal gitu ya pulang dari Banten. Mangganya kan segar banget. Kalau misalnya pakai krim strawberry itu boleh, pudingnya strawberry itu dipakein buah stroberinya. Nah ini cake-nya ditaruh di Atasnya, atas pudingnya. Pas saat masih ini ya, masih cair. Kalau misalnya udah beku, percuma juga ditaruh cake-nya. Nanti nggak nempel. Iya, betul sekali. Sudah semakin ya, pintar ya dengan kita ya. Udah. Kan sering menjadi haus. Nah ini seperti ini. Jangan, ini masih panas. Nah ini kayak gini. Sebelum ditaruh di kulkas, taruh dulu di suhu ruang dulu sampai dia suhunya turun. Boleh punya saya yang udah ditaruh di kulkas, mungkin nanti pengen lihat. Gampang banget ya buat ibu-ibu bapak di rumah. Banget. Gampang banget. Kalau bikin puding tinggal tunggu air mendidih, udah kayak gini. Tinggal cetak ya. Nah kita udah punya yang Nah, ini tadi saya masukin ke kulkas virtual. Terus kayak gini. Ini kita ini bentar pinggirnya, jangan takut lengket ya. Yang lengket sih sebenarnya cake-nya bukan pudingnya. Terus papannya tadi ada di papan yang di kardus ya. Ini gampang banget nih pokoknya. Praktis ya. Boleh lihat sampel yang kecil juga mungkin. Ini. Kalau misalnya buat arisan tuh bisa banget buat arisan. Kayak bosannya bikin ulang tahun tuh kue lagi bisa gitu. Jadi ini tinggal taruh lilin di atasnya ya. Tuh. Nah, segar nggak? Segar nggak? Segar. Oh, ke situ. Oke. Ya, bentar ya. Kita ini dulu. Kita hias. Kita percantik dulu. Kasih buah-buahan. Biar dia makin cantik. Kayak didandanin gitu loh. Iya betul. Jadi kan biasanya semakin cantik kue, biasanya semakin mahal ya kuenya ya. Kalau pakai ketchup gitu kan yang harga 400-an, 500-an itu karena dia tampilannya tuh yang cantik, yang mewah. Orang tuh lihatnya tuh bagus banget ya gitu. Jadi bisa menaikkan harga jual juga nih. Kalau misalnya makin cantik. Kalau nggak dijual juga jadi kebanggaan suami nih bisa ya. Benar. Anti gagal soalnya ya. Pasti jadi, pasti enak. Buat yang kayak belum pernah bikin puding atau belum pernah bikin cake, itu pasti simple. Ini flaknya kayak gini. Jadi gitu dingin. Saya udah bikin flaknya di rumah karena supaya dia lebih dingin. Ini flaknya juga simple. Kalau misalnya pengen bikin puding regal tuh kan banyak tuh yang sekarang kayak puding regal yang coklat. Itu bisa juga tuh pakai hand puding coklat gitu, terus dikasih flaknya, dikasih deh regalnya.
Ini nanti bisa kalau misalnya disajikan terpisah juga bisa. Ini dibawa kemana? Dilihatin di kamera hasilnya. Wow. Ini browniesnya, ini puding mangganya kelihatan nih ada potongan-potongan mangganya. Yang join kebagian nggak nih? Kalau potongan kecilnya kayak gimana nih potongan kecil? Potongan kecilnya gini, bisa misalnya pengen bikin arisan ya, ini browniesnya dipotong kalau di cup puding kayak gini, taruh ini pudingnya, ditaruh. Gimana Bu Nati? Wow. Mau cobain? Mau cobain jadi. Oh, boleh. Waduh, saya udah dapat duluan nih ya. Cobaannya icip-icipnya, waduh. Buat ini apa namanya testimoni. Maaf ya, tolong ceritakan Bapak Ibu maaf nih. Tolong ceritakan rasanya nih. Dari penampilannya aja sudah, kayaknya kesan kuenya mewah ya. Pasti kalau beli di toko kayak seperti itu pasti mahal gitu ya, kesannya ya. Tapi bisa padahal ini dijual kalau ke komunitas ibu-ibu gitu bisa dijual 50 ribuan juga bisa kali. Modalnya aja pudingnya tuh cuma berapa tuh? Gimana nih rasanya? Tidak. Kayaknya kameramennya juga agak gilar-gilar gitu ya. Maaf saya duluan ya, saya cobain. Aduh enak banget. Ada sebenarnya saya juga pengen bikin nih buat ibu-ibu semua nih, Mas-mas. Browniesnya coklatnya terasa banget dan lembut banget ya. Itu kalau misalnya bagi pemula yang nggak pernah atau sama sekali ya nggak, yang namanya nyoba aja bikin gue tuh nggak pernah gitu, maunya tinggal makan gitu. Iya ya. Nah itu kan yang dikhawatirkan adalah gagal, gitu, bantet atau apa. Nah ini gimana nih kalau misalnya ini kan katanya instan, pasti jadi ya? Pasti jadi. Nah ada mungkin kemungkinan gagal nggak gitu? Kalau misalnya brownies ini sih nggak ada. Enak banget soalnya. Jadi nggak mau berhenti nih. Tinggal nambahin telur sama minyak aja. Gitu, udah aja gitu diaduk pakai mixer sama mengembang udah dibakar. Jadi adonannya pun seperti tadi dibilang sama Bu Novita, boleh nunggu. Biasanya kan pasti tahu lah nih, ada beberapa yang pernah bikin kue. Ada yang kalau selesai nge-mixer tuh harus buru-buru dimasukin ke oven. Karena apa? Karena takut bantet. Nah itu yang ditakutkan. Jadi gitu. Bisa santai juga dong bikin ya, nggak kayak ketakutan, keburu-buru gitu. Aduh. Sambil nonton drama Korea gitu. Oh gitu. Enak-enak. Sambil nunggu di oven gitu kan, sambil nonton drama Korea. Karena kan ini juga udah ada emulsifier-nya di dalamnya, udah kayak pengembangnya gitu loh. Jadi dia mengokohkan adonan brownies supaya dia nggak panggung pantel. Dan pasti jadi ya. Dan pasti jadi. Dan pudingnya pun gampang, simple. Daripada harus beli di luar. Kan lagi kayak gini juga nih. Terus cari peluang usaha gitu loh. Iya kan? Bisnis juga. Cari peluang usaha nih apa nih? Bisa juga ke tetangga-tetangga mungkin. Aduh nggak mau berhenti. Duh kasihan tuh yang di sana kepengen. Sebenarnya saya juga pengen banget ya. Biasanya juga kita kalau lagi nggak ada pandemi gini suka roadshow demo keluar-keluar kota gitu, datengin. Oh iya. Penggemar yang di luar kota gitu kan, kayak brand demo di mana, Padang, Palembang, gitu juga ya. Cuma karena lagi kayak gini jadi habis. Sampai doang. Habis ini nambah nanti di belakang. Per satunya itu 5.000 ya. Tinggal hitung aja ya. Ya. Jadi kalau memang nggak dapat icip-icip karena jarak ya, yang misalkan ya, yang pasti kita kasih spesial promo hari ini ya, spesial promo dari produk JF dan Kolata dan Han ya, khusus untuk spesial event kali saat ini aja ya. Jadi promonya pembelian produk JF beli 2 gratis 1 ya. Wow. Beli 2 gratis 1. Dan untuk yang sabun cairnya, pembelian 1 botol langsung dapat free-nya pouch-nya. Jadi buy one get one ya. Ya, jadi khusus promo hari ini aja ya. Dan dari Han juga ada promonya ya.
spesial harga ya, harga event ya. Biasanya kita ada promo di Alfamart atau di Indomaret. Oh, jadi gampang banget ya dapetinnya. Di Alfamart atau Indomaret kita produk kita sudah ada ya. Dan biasanya ada promo-promo juga. Tapi ya cuma itu kayak di Hypermart atau di toko lainnya juga banyak. Di toko bahan kue juga banyak gitu. Kalau yang mau niat ya misalnya belanja ke pasar mampir ke toko bahan kue juga. Online bisa ya? Online juga banyak ya, tinggal dicari aja Kolata atau Oke. Tinggal nyari aja itu banyak banget. Oke. Jadi kalau mau pesan langsung gimana nih? Kalau misalnya nih kita udah malah cari-cari ya sekarang kan pengennya di rumah udah langsung datang gitu barangnya, mau pesan langsung ke kalau daerah Palembang bisa dengan daerah Palembang, ya ini dengan Bapak Rafiq ya. Iya, bisa. Nah, itu bisa WA ke mungkin kalau nanti juga kita akan kalau mau tanyain lagi bisa chat ya ke Instagramnya JF Skin Specialist DM langsung ya. Atau boleh nanti WA ke tim di masing-masing area. Itu ke Palembang kalau dari Han dan Kolata ada Bapak Rafiq ya 08 111 20 8904 ya. Itu bisa WA ke Bapak Rafiq ya. Terus yang Jakarta Surabaya Mbak Novita ya, Mbak Novita di WA 0859 3909 6585. Nah, dapetin ya spesial ada di bawah sini promo ya. Ya ya. Jadi selain ya di mana-mana juga udah ada ya. Ya, Alfamart, Indomaret gampang banget ya. Samping rumah juga pasti ada. Jadi kita bisa dapetin dan sering ada promo juga di situ ya. Sering ada. Ya. Terus kalau di Jakarta bisa untuk yang DF ya. Lagi ada promo beli 2 gratis 1 dan beli 1 gratis 1 untuk body wash-nya dengan Hadi, WA-nya 0812 14 22 0952 ya. Kalau di Surabaya ada Mas Yudi 0813 3358 2899 atau ke Mbak Uul juga bisa 0813 3003 1191 ya. Nah yang ibu yang di Palembang silakan ya bisa ke Pariski 0812 7811 6117. Jadi boleh ya mau WA siapa mau pesan Han ya Kolata JF boleh. Ya walaupun mau WA ke Mbak Novita mungkin boleh. Ada yang sekalian nanya JF-nya boleh nanti disampaikan boleh. Ke timnya JF kalau ada yang mau ternyata JF sekalian pesan sama Han sama Kolata silakan. Jadi kita benar-benar bersaudara ya. Kita kolaborasi hari ini ya. Jadi kita sama-sama nanti kita sampaikan. Oke, sudah demo masaknya? Udah bikin ngiler semua orang. Saya yang saya udah langsung icip-icip. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita buka sesi yang mau tanya ya. Silakan tanya jawab. Untuk pertanyaan seputar produk boleh ya. Untuk yang tadi mungkin ada yang kurang jelas tuh cara membuat puding mango brownies-nya silakan ya. Mumpung chefnya nih sudah siap nih untuk memberikan jawaban. Oke, silakan. Silakan. Ini ada pertanyaan chat ya. Yang thermal series yang untuk skin spesialis untuk apa? Gatal-gatal kulit itu apakah termasuk untuk yang alergi misalnya debu atau alergi makanan? Untuk yang apa ini? Oh ini pertanyaan untuk produk JF ya. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Maya, Bunda Maya. Oh Bunda Maya, oke. Ya jadi Bunda Maya, jadi produk ya. PPT Cempaka, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegasari. Oke, Ibu PKK Kelurahan Keputran. Ya terima kasih pertanyaannya. Ini saya langsung jawab ya karena mengenai produk JF. Untuk produk JF tadi sudah saya jelaskan, memang penyebab gatalnya itu karena disebabkan oleh bakteri atau kuman atau jamur kulit ya Ibu ya.
Jadi faktor gatal yang disebabkan karena memang kita kurang menjaga higienitas tubuh mungkin ya, jadi sehingga menimbulkan gatal karena penyebabnya kuman dan bakteri jamur itu. Terus kita juga